kunna an darsinal madhi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin. Ya, jadi setiap kita lanjut pelajaran, kita harus merojaah, Bu ya. Baik. Mada darasna fid darsil awal. Apa yang kita pelajari di pelajaran pertama, Bu? Yang pertama apa? Inna, la'alla. Inna dan la'alla. La'alla. Apa kaedahnya, Bu? Dua-duanya sama ya, kaedahnya apa? setelah Menasabkan menasib memarfukan khobar. Menasabkan isam dan memarfukan khobar. Sahih. Ini jika isemnya ini adalah ismun dohir. Itu kelihatan mansubnya. Tapi kalau isemnya berupa domir, apa yang terjadi, Bu? Yang sebelumnya mubtada, domirnya mubtada. Kalau jadi isem ina menjadi apa? Atau la'ala. Kalau isem la'ala menjadi apa, Bu? Halo? La'allahu innahu gitu. Ya, itu kan sebelumnya domir munfasil kan? Huwa tajirun. Ya, Kalau kita masukkan ina menjadi apa? domir muttasil. Innahu tajirun. Domir Apa yang mutasil. terjadi domirnya? Jadi Domirnya muttasil. menjadi muttasil. Ahsantun. Dan domirnya ini namanya berubah juga, Bu ya. Yang sebelumnya munfasil itu adalah domir rafa'. Tapi kalau sudah mutasil dengan inna atau la'ala, itu namanya domairun nasbi ya. Nasbi. Domairun apa, Bu? Domairun nasbi ya. Domairun nasb. Naam, ahsantun. Baik. Apa makna di antara keduanya? Beda ya maknanya ya. Inna maknanya apa? Sesungguhnya. Sungguh. Harfu taukid. Kalau la'ala apa? Semoga. Supaya. Semoga. Atau apa? Bisa kemungkinan, Bu ya. La'allahu mutaakhirun. Kemungkinan. Baik. Kemudian setelah kita belajar inna dan la'ala, kita juga belajar apa di pelajaran pertama? Harful istifham. Naam, ketemu am. Jawabannya tidak boleh apa, Bu? Kalau ketemu am. Tidak boleh na'am atau la. Tidak boleh na'am atau la. Kita harus menjawabnya dengan pilihannya, Bu ya, langsung pilihannya. Mudarisun anta am talibun. Jawabannya apa? Ana talibun. Mudah ini insyaallah. Tapi secara mafhumul mukhalafah dan dengan pemahaman yang sebaliknya, kalau tidak ada a saja, berarti jawabannya harus apa, Bu? Na'am Kalau atau tidak la. ada Na'am atau la. Naam. Talibun anta, jawabannya apa? Na'am. Talibun. Sahih. Itu sebaliknya, Bu ya. Pemahaman dengan sebaliknya. Terus nomor 3. Apa lagi, Bu? Pembahasan yang ketiga di pelajaran pertama. du dan Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mempunyai jamak, Bu ya, dan mempunyai mu'anas. Du mempunyai mu'anas. Kata mu'anasnya apa, Bu? Datu. Artinya apa keduanya? Memiliki. Naam, sohibu ya, kalau dalam bahasa Arab, sohibu. Memiliki. Atau punya, gitu kan? Mempunyai jamak masing-masing. Du jamaknya apa? Dawu. Datu jamaknya apa? Dawatu. Nah, setelah kata ini atau setelah dawu atau setelah datu atau dawatu semuanya harus apa, Bu? Majrur. Nah, majrur karena apa? Karena Mudhaf ilaih. Ahsantun. Kemudian pembahasan keempat apa, Bu? ada golin Golin ya. Golin.
golin. Baik, ahsantun. Golin. Kenapa kok bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba ujuk-ujuk? Ada yang paham ujuk-ujuk tuh? Bahasa Jawa Bu ya? Tahu Tiba-tiba, Ustaz. tiba-tiba. Tiba-tiba kok majrur, harokatnya seperti kok majrur. Nah, sebenarnya ini bukan majrur Bu ya, tapi kenapa Bu kok bisa kasroh Karena tanwin? Karena adanya karena penghilangan huruf menghilangkan ya. ya-nya sehingga Ada hilang. penghilangan suatu huruf, yaitu Ya. huruf apa? Huruf ya. Huruf Ya. ya. Sahih. Jadi huruf ya-nya hilang karena kan seharusnya kan goliyun Bu ya. Goliyun. Domah tanwinnya ada di iya. Tapi kita hilangkan huruf ya. Kita harus mengkorbankan yang namanya lam menjadi tanwin kan goliyun. Lamnya kan kasroh. Yang namanya nakiro itu harus tanwin Bu ya. Sebagian kata harus tanwin. Nah ini kan ya-nya hilang maka tanwinnya harus diberikan kepada lam. Nah, lamnya berharokat kasroh menjadi tanwin menjadi kasroh tanwin. Kapan kita memunculkan iya-nya lagi Bu? Kalau yang Ketika sudah kita jadi pelajari ya. muannas. Ketika menjadi muannas. Yang kita pelajari itu jika menjadi mu'annas, Muannas. maka dia harus memunculkan ya-nya kembali. Goliyatun. Goliyatun seperti itu. Golin menjadi goliyatun. Apa artinya Bu golin dan goliyatun? Mahal. 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 Jadi jangan sekali-sekali kita mengatakan golun ya. Beda nanti artinya golun. Itu Bu ya. Selanjutnya, setelah kita belajar golin, kita belajar apa lagi? Al-adadani. Al-adadani. Dua bilangan. Al-adadani. Dua bilangan apa saja? Dua bilangan Mi'atun. itu. Mi'atun, alfun. Mi'atun dan Alfun. alfun. Mi'atun wa alfun. Mi'atun sama alfun. Kaidahnya apa Bu? Mi'atun sama alfun. Kaidahnya dia Mudzakkar atau muannas harus mufrad Ustaz. Mufrad isimnya. Nah, apanya mufrad? Bilangannya atau makdudnya? Makdud atau adat? isimnya, ma'dudnya. Makdudnya harus mufrad dan apa Dan Bu? majrur. Majrur. Kenapa majrur? Bil idofah karena mudhafun ilaih. Mudhafun ilai. Karena makdudnya itu mudhafun ilai. Otomatis angka 100 dan 1000-nya harus jadi mudhaf. Kalau ada makdudnya, jadi angka 100 dan 1000 itu tidak boleh tanwin. Itu Bu ya. Mi'atu qolamin. Alfu masjidin. Dan lain sebagainya. Kita harus membuat susunannya mudhaf dan mudhafun ilai. Apakah mudzakkar muannas yang mempengaruhi makdudnya mudzakkar atau makdudnya muannas? Tidak sama sekali. Mi'atu ya tetap mi'atu, alfu ya tetap alfu, nggak ada alfatu Bu ya. Mi'atu nggak ada mi'u. Ya. Jadi harus mi'atu atau alfu. Jadi nggak ada perubahan sama sekali. Kemudian ada dua tulisan mi'ah yang baik dan benar. Dan tidak ada kelebihannya satu sama lain, Bu. Kecuali jika ada bilangan lebih dari 100. Misalkan 300, 400, 500, sampai 900. Bilangan ratusan, yang ratusannya ini lebih dari 200, Bu ya. Entah 300 sampai 900. Itu nanti ada perbedaannya. Masih kan nggak, Bu? Perbedaannya apa? Kok disambung, yang disambung dan tidak disambung alifnya ya Ustaz? Nah, Masya Allah. Sahih. Kalau yang disambung itu yang pakai alif. Sahih ya. Jadi 300. Tulisannya gimana? Salasu mi'ati. Ini harus disambung. Ya. Nggak boleh terpisah. Ya, kalau pakai alif itu harus tersambung. Ini faedah yang saya ambil dari dosen saya, Bu ya. Walau alam, ini kebanyakan yang dipakai.
Ya mungkin memang tidak ada yang mengijmakkan ini, tapi bisa jadi ini adalah lebih banyak, ya, banyak dipakai. Kalau yang terpisah gimana? Nah, 300 misalkan Alif. tanpa alif. Salasu mi'ati terpisah. Nah, jangan disambung ya. Salasu mi'ati. Kalau di Al-Quran yang mana, Bu? Tulisannya yang di Al-Quran. Yang kaidahnya yang mana? Yang ditulis Al-Quran. Di Usmani ya. Khususan. Rasam Utsmani. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama ya Ustaz. Nah, yang pertama. Sahih. Jadi pakai alif. Di Al-Quran itu tulisannya pakai alif. Coba silakan dilihat. Kalau yang lebih dari 100 itu apa ya? Kalau yang 100 saya hafal. Yang surat Al-Baqarah. Mi'atu habbah. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu, Bu? Yang tentang Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tentang sedekah. Setiap bijinya dikali 100 kebaikan. Nah, saya lupa. Kalau yang lebih dari 100 saya lupa. Ada nggak ya? Kalau 100 saja itu di surat Al-Baqarah ya. Nah, tulisannya pakai alif. Baik, alhamdulillah sudah selesai kita murojaah di pelajaran pertama. Jadi adatnya jangan sampai lupa, Bu ya. Susunannya hanya mudhof dan mudhofun ilaih tanpa diganti dengan apa? Jamak maksudnya. Nanti jangan sampai terkecoh dengan yang lain. Selanjutnya kita akan menuju ke pelajaran 2. Dibuka halaman berapa, Bu, pelajaran 2? Ad-Darsu Ats-Tsani. Halaman berapa, Bu? Silakan dibuka. 24 Ustaz. 24 ya. Baik. Iftahna fi shafatir rabi'ati wal 20. Silakan dibuka halaman 24. Baik. Pelajaran 2. Mada sanadrus fihi? Laisa. Apa yang akan kita pelajari di pelajaran 2? Ada 2 saja, Bu ya. Tapi nanti Laisa paling banyak. Laisa. Nanti kita akan mendahului kata kerja. Padahal kata kerja kita baru belajar di pelajaran keempat. Tapi ini Laisa sebenarnya termasuk kata kerja. Tapi di cara Indonesia, makna dari bahasa Indonesia, itu artinya tidak ya. Tidak, masa bahasa Indonesia? Masa kata kerja? Aneh kan, Bu, kalau kita artikan kata kerja di dalam bahasa Indonesia, kan artinya tidak atau bukan. Tapi dalam bahasa Arab, itu memang dia termasuk kata kerja. Otomatis dia harus berkaitan dengan domir. Nanti kita hafalkan sama-sama, Bu ya. Jadi yang pertama silakan diharokati dulu, yaitu laisa. Pelajaran yang di poin yang pertama, yang di pelajaran 2 adalah laisa. Yang kedua, yaitu jawazu taqdimi khobari inna alasmiha. Saya ulangi. Jawazu taqdimi khobari inna. Jawazu taqdimi khobari inna. Sudah? Sudah. Jawazu taqdimi khobari inna alasmiha. Langsung ke sin, Bu ya. Alasmiha. Alasmiha. Jadi hamzatul wasalnya tidak perlu diharokati. Alasmiha. Sudah? Baik, saya jelaskan satu persatu, Bu ya. Maksudnya secara global. Syashrul lakunna mujmalan. Laisa. Apa artinya laisa tadi, Bu? Bukan. Bukan. Tidak. Bukan atau tidak. Jadi dia menafikan suatu kalimat, Bu ya. Dan dia termasuk kata kerja.
Tapi kata kerjanya berbeda dengan yang lainnya, Bu ya. Biasanya kata kerja butuhnya fa'il atau maf'ul. Maksudnya subjek atau objek. Kata kerja itu biasanya butuhnya subjek atau objek. Tapi di sini laisa itu yang dibutuhkan adalah isem dan khobar. Nanti hampir sama dengan ina. Nanti. Cuman kaidahnya beda. Kebalikannya dari ina nanti. Gitu ya. Kaidahnya kebalikannya dari apa, Bu? Inna. Dari Nah, inna. Apa itu? Nanti kita bahas. Jawazu taqdimi khobari inna alasmiha. Apa artinya? Membolehkan mendahului khobar inna. Mendahului khobar inna. Alasmiha dari isemnya. Nyanya kembali ke inna ya. Isem inna. Jadi kita boleh mendahului khobar inna daripada isemnya. Maksudnya gitu. Gimana contohnya? Nanti kita akan bahas. Ya kan pada umumnya kan inna selalu mendahului khobar kan, Bu? Ya kan? Inna dan sahlun. Kok ini bisa khobarnya bisa dibalik? Khobar dulu baru apa? Baru isem. Nah, nanti kita akan bahas. Gitu ya. Nah, itu kenapa terjadi? Biasanya nanti kita bahas khobarnya ini adalah keterangan tempat atau intinya didahului harfu jar atau dorof. Nanti intinya seperti itu. Nanti kita akan bahas, insyaallah. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan Laisa. Laisa. Silakan diharokati. Fi'lun madin nakisun. Laisa fi'lun madin nakisun. Yarfa'ul lisma wa yansibul khobara. Yarfa'ul lisma wa yansibul khobara. Mana yang kebalikannya dari kaidah inna? memarfukan isim, memansubkan khabar. Masya Allah. Sahih. Jadi kalau inna itu memarfukan yang namanya khobar atau memansubkan yang namanya isem ya. Jadi isemnya mansub. Tapi kalau laisa isemnya marfu alias domah nanti. Dan memansubkan khobar. Jadi laisa di sini memansubkan khobar. Kalau inna memarfukan khobar. Gitu ya kebalikannya. Jadi nanti kalau ujian jangan sampai ketukar. Kaidah laisa yang dicantumkan padahal yang ditanya kaidahnya inna. Nanti bisa hati-hati nanti ya. Jadi harus hati-hati. Jadi laisa adalah fi'lun madin nakisun. Nakis artinya apa, Bu, kalau dalam bahasa kita? Nakis. Kurang. Kurang ya, Bu? Kurang. Masya Allah. Ya, tapi di sini maksudnya bukan kurang, Bu ya. Tidak sempurna. Ya. Sebenarnya ya apa yang kurang, yang penting memang dalam kata kerja itu pembagiannya berdasarkan apa ini, Bu? Membutuhkan subjek atau tidak, itu dibagi menjadi dua, Bu ya. Ada yang nakis, ada yang tam. Nanti kata kerja yang kita pelajari atau sudah kita pelajari di semester pertama dan kedua seperti dahaba, khoroja, apalagi Bu, dakhola, itu kan udah pernah kita bahas, Bu ya. Itu kata kerjanya namanya tamun. Dia itu identik dengan fa'il ya. Dia membutuhkan apa, Bu? Fa'il atau apa? Fa'il artinya apa, Bu? Pelaku. Subjek, pelaku gitu ya. Subjek atau pelaku. Tapi kalau nakis itu enggak. Jadi dia enggak butuh yang namanya pelaku. Butuhnya apa, Bu? Nakis itu butuhnya isem dan khobar. Gitu ya. Nanti insya Allah dibahas secara detail di semester berapa ya? 6 apa ya? Di semester 6, insya Allah. Yang penting di sini nakis bukan berarti kurang. Apa yang kurang? Kalimatnya kurang. Enggak.
nakis di sini dia membutuhkan isem dan khobar. Gitu Bu ya. Intinya di situ. Bisa dipahami di sini? Jadi kata kerja madin nakis. Ada satu lagi Bu, penyebutannya. Ilaisa juga bisa dikatakan fi'lun madin nakisun jamidun. Silahkan ditambahkan. Saya tulis Bu ya. Jamidun. Apa artinya jamid? Tidak Jamid. mempunyai. Tidak memiliki asal usul. Jamid. Sebentar Bu ya. Jadi dia termasuk kata kerja jamidun. Asal usul? Enggak. Maksudnya gimana Bu? Enggak memiliki asal usul. Tidak ada apa ya? Tidak mempunyai bentuk mudore gitu kali. Nah, tidak mempunyai bentuk yang lainnya, jenis kata yang lainnya. Jadi dia hanya berpatokan udah filun madin aja, nggak bisa diganti dengan bentuk kata yang lainnya. Kan misalnya kalau bahasa Arab itu kan banyak perubahan kata kan Bu. Misalkan kata ba, oh ternyata maktabun berasal dari kata kataba, tempat untuk menulis, ya kan Bu? Nah, Atau misalkan masjidun, tempat untuk bersujud. Ya kan? Dari kata sajadah yasjudu. Nah, tapi ya. laisa enggak demikian. Jadi laisa di sini jamidun, dia bentuknya hanya di kata kerja saja, yaitu madin. Enggak bisa menjadi kata kerja mudhari, kata kerja amar, kata menjadi nama tempat atau zaman dan lain sebagainya. Enggak bisa. Dia berpatokan dengan satu bentuk saja, yaitu bentuk dari filon madin. Itu namanya jamid Bu ya. Jamid itu atau ghairul munsharif, tidak bisa diganti-ganti kata tersebut, bentuk kata ya, bentuk katanya atau jenis katanya tidak bisa diganti. Bisa diganti, dia itu gantinya kayak kata kerja pada umumnya, yaitu diganti domirnya. Hanya bisa diganti apanya Bu? Domirnya saja. Laisa menjadi lastu, lasta, lasti. Nanti kita akan bahas. Sampai sini ada pertanyaan tentang laisa? Nah, jadi fi'lun madin. Dia kata kerja madi. Masa lampau. Nakisun. Dia membutuhkan isem dan khobar Bu ya. Jadi tidak membutuhkan subjek maupun objek. Objek. Gitu ya. Jamidun artinya apa? Tidak bisa berubah jenis katanya. Dia berpatokan dengan kata kerja madi udah. Nggak bisa berubah kata tersebut. Yarfa'ul isma yang mana dia memarfukan ism, yang sibul khobar dia memansubkan khobar. Izin menyimak. Baik. Terus selanjutnya. Di sini dicontohkan al-babu muglaqun. Artinya apa Bu? Al-babu muglaqun. Pintu itu Itu tertutup. tertutup. Pintu itu tertutup. Nah, mana mubtada'nya Bu? Al-babu. 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 Khobarnya berarti apa Bu? Muglaqun ya. Nah, nanti kalau dimasukkan laisa, nanti al-babunya berubah menjadi isem, gitu ya. Berubah menjadi isem. Selanjutnya. Kalau ditambahkan laisa gimana? Laisal Nah, menjadi laisal babu muglaqon. Apa artinya laisal babu muglaqon? Untuk itu tidak tertutup. Tidak tertutup. Nah, pintu itu tidak tertutup. Atau pintunya tidak tertutup, gitu ya. Pintunya tidak tertutup. Pintunya tidak ada. Nah, kita baca dua-duanya Bu ya. Naqla jamatan dari yang tidak ada laisa. Al-babu muglaqun. Ayo. Al-babu Muglaqun. Kemudian laisal babu muglaqon. Ayo. Laisal babu muglaqan. Nah, ahsantun jami'an. Nah, jadi di sini mana isem laisanya? Dikata al-babu. al-babu. Khobarul laisanya mana? Yang mansub muglaqon. Akan tetapi yang akan kita pelajari di pelajaran 2 ini
Nanti mansubnya semuanya tidak kelihatan, Bu. Entah karena ada harfu jarbi atau memang khobarnya di situ adalah keterangan tempat. Nah, nanti kita akan praktekkan di dalam buku nanti hiwar. Nanti ada hiwarnya. Itu Bu ya. Jadi karena ada tambahan harfu jarbi. Jadi harfu jarbi itu dicantumkan karena untuk litaukidil makna. Ya. Silakan dicatat adanya harfu jarbi di dalam khobar laisa itu fungsinya adalah untuk memperkuat kalimat atau litaukidil makna untuk mempertegas makna tersebut. Nah, di sini dicontohkan laisal babu bimuglakin. Nah, di sini ada harfu jarbinya, Bu. Ada nggak? Ada huruf ba. Ada di khobarnya kan. Nah, seharusnya muglakon karena ada harfu jarbi jadi harokatnya Bimuglakin. Dia mengikuti harokat yang ada harfu jarnya itu yaitu bimuglakin bi harfu jar maka muglakin harus majrur gitu Pak ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Ustaz. Fungsinya apa adanya bi? Nah, untuk mempertegas mak Penekanan atau untuk melitauki di nafyi untuk mempertegas menafikannya itu. Berarti pintu itu tidak apa benar-benar kalau tidak tidak tertutup. Benar-benar benar-benar tidak tertutup gitu ya. Benar-benar tidak tertutup. tertutup. Nah, ada di surat Atin. Ada yang tahu? Ada Laisa, ada tambahan bi. Di ayat terakhir, surat Atin. Apa itu Bu bunyi? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ya kan? Nah, Laisallahu alaisa. Allah sebagai ism laisa bi ahkamil hakimin. Dah laisa, dah bi lagi. Bukankah Allah itu sebaik-baik apa hakim ya biar hakim dia maha adil kan. Nah, itu untuk contoh dari Al-Qur'an. Tadi dipahami di sini Bu. Jadi tetap ya khobar laisa tetap mansub walaupun mansub tidak kelihatan karena apa? Karena sudah didahului harfu jar bi. Kalau seandainya tidak ada bi, mansubnya kelihatan banget Bu ya, yaitu muglakon. Tapi karena ada harfu jarbi, maka mansubnya tidak kelihatan. Paham tuh Najamian? pahim tuh. Nah, insya Allah. Nah, nah. Sampai sini ada pertanyaan tentang laisa. Nah, nanti setelah ini kita membahas laisa yang lengkap. Sebenarnya laisa ini untuk domir apa saja gitu. Nah, ternyata laisa hanya untuk domir gua. Ntar kalau sudah ganti isemnya, maka nanti akan berubah kata laisa tersebut. Baik. Dukhulu laisa ala domair. Apa artinya, Bu? Silakan dialokasi dulu. Dukhulu laisa ala domairi. Dukhulu laisa ala domairi. Domir yang kemasukan Laisa. Memasukkan Laisa ke dalam domir. Laisa ke dalam domir. Balik. Domir. Masukkan domir ke dalam laisa maksudnya ya. Atau ya nggak apa-apa lah. Yang penting saling memasukkan. Entah yang dimasukkan laisa atau domir. Yang penting bergabung aja intinya. Domir dan laisa digabung gitu ya. Nah, buah. Nanti kita adakan hafalan Bu ya. Silakan disetor seperti kosakata biasanya. Jadi menyetornya gimana? Secara lengkap. Ya, kita menyetorkannya secara lengkap saja Bu ya. Kalau nanggung-nanggung nggak ada musananya terus nanti kapan belajar musananya? Ya nggak Bu ya? Di sini yang lengkap ada nggak? Oh ternyata nggak ada ya. Coba kita hafalkan sama-sama.
Laisa, laisa, laisu. Ayo Bu, kita tambahkan laisa yang panjang. 1, 2, 3. Laisa, 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 laisu. laisu. Kemudian laisat, laisata, lasna. Ayo. Laisat, laisata, lasna. Lasta, lastuma, lastum. Ayo. Lasta, lastuma, lastum. Lasti, lastuma, lastunna. Ayo. Lasti, lastuma, lastunna. Lastu, lasna. Ayo. Lastu, lasna. Nah, nanti hafalnya seperti itu, Bu ya. Kalau Ustaz, kok kayaknya kebanyakan saya pengennya yang ada di buku. Ya, nggak apa-apa. Kalau memang ibu-ibu lebih milih yang lebih utuh yang ada di buku, nggak apa-apa. Laisa, laisu, laisat, lasna, lasta, lastum, lasti, lastunna, lastu, lasna. Nggak apa-apa, Bu. Jadi, milih lebih bagus. Kalau sesuai yang ada di buku, tidak mengapa. Yang penting disetorkan, Bu ya. Yang penting harus disetorkan. Barakallahu fikum. Sudah dipahami, Bu ya? Sudah hafal semuanya? Coba yang di buku, coba. Laisa, laisu. Ayo. Laisa, laisu. Laisat, lasna. Ayo. Laisat, lasna. Lasta, lastum. Ayo. Lasta, lastum. Lasti, lastunna. Lasti, lastunna. Kemudian lastu, lasna. Ayo. Lastu, lasna. Sudah hafal semuanya? Jadi yang kita pelajari hanya 10 domir saja. Jadi yang kita pelajari hanya 10 domir saja. Gitu, Bu ya? Bisa dimami? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke slide yang kedua. Maksudnya kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua yaitu apa, Bu? Jawazu taqdimi khabari inna ala ismiha. Jawazu. Apa, Bu? Silakan dilanjutkan. Taqdimi ala ismiha. Apa artinya, Bu? Jawazu taqdimi khabari inna ala ismiha. Apa artinya? Membolehkan mendahului khobar inna daripada isimnya. Nah, daripada isimnya. Baik. Di sini ada contoh innali salasa akhwatin. Apa artinya, Bu? Sesungguhnya saya memiliki tiga saudara perempuan. 3 saudari. 3 saudari, gitu ya. Sesungguhnya saya mempunyai 3 saudari. Baik. Nakra jama'atan. Innali salasa akhwatin. Ayo. Innali salasa akhwatin. Baik. Santuna qira'ah mumtazah. Di sini mana yang namanya khobaru inna? Khobaru inna di mana, Bu? Khobaru innanya ada di Li, sahih. Khobaru inna di li ya. Isem innanya di mana? Salasa. Ya, salasa. Jadi isem innanya didahului oleh khobar, ya kan? Li sebagai khobar, salasa sebagai apa? Isem inna. Ya kan, mansub kan, dan dia sebagai mudhof, maka di situ tidak ada tanwin maupun ada al ya. Jadi kalau mudhof itu tidak ada tanwin, tidak ada al. Salasa akhwatin berarti akhwatin sebagai apa, Bu? Kalau salasa mudhof berarti akhwatin sebagai mudhofun ilaihi. Baik, ahsantun jami'an. Nah, jadi li khobaru inna muqaddamun. Jadi khobaru inna muqaddamun artinya apa?
khobarnya inna yang didahulukan. Ismu inna mu'akhirun. Jadi ism inna yang diakhirkan. Jadi bukan berarti diakhirkan di akhir kalimat gitu, bukan Bu ya. Jadi nggak harus diakhirkan ini, bukan harus di akhir kalimat. Tapi akhirnya di sini maksudnya adalah akhir setelah ism. Maksudnya khobar ya. Maksudnya khobar inna mu'akhir itu bukan berarti yang paling terakhir, akan tetapi apa Bu? Didahului oleh khobar, makanya dia diakhirkan. Nah, maksudnya gitu. Gitu ya. Pada umumnya ism ini kan mendahului khobar, ya kan Bu ya. Tapi lain ceritanya kasus ini dia khobarnya didahulukan, akhirnya ismnya diakhirkan. Jadi ganti posisi gitu aja. Maksudnya gitu, bukan berarti di awal harus di awal kalimat, bukan maksudnya mu'akhir, diakhirkan, bukan dia di akhir kalimat, bukan. Tetapi posisi ism itu diakhirkan daripada khobar, gitu ya. Posisi ism yang biasanya mendahului khobar, di sini dia diakhirkan oleh, maksudnya didahului oleh Khobar. Khobar ya, didahului oleh khobar. Nah, di sini khobar inna sebagai apa, bukan? Biasanya khobar inna kan kata sifat ya, tapi ini bukan kata sifat. Khobar innanya apa? Kepemilikan. Kepemilikan alias ada harfu jar. Nah, jadi syarat khobarnya didahulukan. Silakan ditulis, Bu. Syarat khobarnya didahulukan itu karena harfu jar. Kalau secara ini Bu ya, kaidah Bu ya. Karena harfu jar atau karena dorof. Dorof. Tahu dorof Bu? Kayak amama, kholfa, inda, ma'a, itu namanya dorof. Ya. Kemudian kalau secara makna biasanya khobarnya itu adalah kepemilikan maupun keterangan tempat. Nah, dorof sama harfu jar ini kan berkaitan dua-duanya nih Bu ya. Ini kan li adalah kepemilikan. Kalau kepemilikannya biasanya selain harfu jar itu adalah indi. Ya enggak Bu? Indi kan biasanya ada kan Bu? Nah, kalau harfu jar berupa keterangan tempat, misalkan ini fi inna fil masjidi Muhammadun atau Muhammadan. Inna fil masjidi Muhammadun atau Muhammadan. 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 Gitu ya. Jadi harfu jarnya ini sebagai khobar. Jar wa majrur Bu ya, satu paket. Jadi harfu jar dan kata yang majrur. Gitu ya. Kalau yang dorof gimana? Inna amamal masjidi Ahmadu atau Ahmada? Inna Ahmada. Sahih, Ahmada, sahih. Jadi intinya kalau dalam kata makna, kalau maknanya khobarnya itu adalah kepemilikan dan jadi syaratnya kepemilikan dan apa? Satu lagi keterangan tempat. Keterangan tempat. Kalau secara makna, tapi kalau secara kaidah itu karena khobarnya ini adalah harfu jar maupun dorof. Gitu ya. Itu yang bisa dibalik-balik. Ingat ya, itu yang boleh dibalik. Kalau selain itu gimana? Nggak boleh. Misalkan khobarnya jadidun. Innal masjidah jadidun. Kita balik inna jadidun masjidan. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Karena khobarnya berupa keterangan atau kata sifat. Nggak boleh ya. Nah, yang boleh khobarnya didahulukan itu apa tadi? Kalau secara makna keterangan tempat atau keterangan tempat. Kalau secara kaidah apa? Harfu jar dan atau karena dorof.
Dorof. Masya Allah. Langsung pintar, Bu ya. Nanti nggak tahu nanti kalau udah Masih di baru, ujian. masih Kita baru, harus- masih baru. Baru menyerahkan. Semoga nanti di ujian nggak terik. Masih ingat terus. Insya Baik. Allah. Asluhu, aslinya Bu ya, yang sebelum dibalik Bu ya. Kalau posisinya belum dibalik, ya, aslinya itu maksudnya posisinya belum dibalik. Khobarnya tetap di akhir, isemnya tetap di awal, gitu ya. Inna salasa akhwatin li. Aslinya gini Bu ya. Sesungguhnya 3 saudari itu punyaku. Aku. Punya. Kemudian yang contoh kedua, inna fil masjidi Zaidan. Apa artinya Zaidan, Bu? Zaidan? Sesungguhnya Zaidan di dalam masjid. Zaidan itu nama orang ya. Sahih. Jadi sesungguhnya Zaidan di dalam masjid. Baik, nah kalau jamaatan, inna fil masjidi Zaidan. Ayo. Inna fil masjidi Zaidan. Nah, ahsanti barakallahu fiik. Aslinya adalah inna Zaidan fil masjid. masjidi. Baik. Sampai sini ada pertanyaan tentang membolak-balikan khobar dan ism? Ini bolak-balik ini harus atau boleh, Ustadz? Boleh. Di sini Oh, hukumnya boleh. Kalau Berarti yang yang harus- asli tetap boleh. Boleh. Oh, ya, Ustadz. Tapi sebagian ada yang wajib. Nanti kita akan belajar mubtada dan khobar secara hukumnya masing-masing. Nah, di semester 6, Bu, nanti. Bu. Ya, Ustadz. Kapan memperbolehkan ini? Kapan hanya boleh diwajibkan, ya? Kapan diwajibkan? Kapan dibolehkan? Hukumnya ada 2. Kalau makruh nggak ada, weh. Makruh. Jadi dalam nahwu aja ada wajib Mubah. dan ini ya. Ini mubah ya. sama mubah. Wajib sama mubah di sini. Kalau makruhnya ada, cuman nanti di bab yang lain. Ada. Makruh itu kalau dalam nahwu sedikit yang make. Kalau dalam Oh, ilmu iya, nahwu sedikit yang make, itu makruh. Jadi hukum taklif bisa diterapkan di dalam ilmu Bahasa nahwu, ya, Arab. dalam bahasa Arab. Ya, itulah pentingnya belajar. Luas, bahasa Arab itu luas. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke hiwar. Jadi intinya di sini memang hukumnya jaiz, Bu ya, jawaz. Jadi boleh dibalik, boleh tidak. Tapi nanti kalau udah di semester 6, kapan itu boleh, kapan itu wajib, nanti kita akan belajar insya Allah. Kalau saya jelaskan nanti nggak cukup waktunya. Ya. Baik, kalau nggak ada kita ke hiwar. Halaman berapa, Bu, hiwar? 28. 28. 40 apa? 48. 28. Oh, 28. Iftahna fi safhati tsaminati wal 20. Dibuka halaman 28. Ana aqra lakunna awalan wa antunna tasma'na wa tadbitna dabtan kamilan. Saya baca seluruh hiwar, nanti ibu-ibu silakan mengharokati yang lengkap. Di sini hanya 2 halaman saja, Bu ya, hiwarnya. Mohon diperhatikan dan disimak. Baik, ana aqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Kaifa haluka ya akhi? Manil akhu? Manil akhu? Ana muhandisun jadidun. Ismi Hisyamun. Ana minal wilayatil wahidati. Ana minal wilayatil muttahidati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi.
Ana masrurun. Ana masrurun biliqaika. Saya ulangi. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka. Ana zamiluka. Ismi Bilal bin Hamidin. Ismi Bilal bin Hamidin. Amin wasintuna anta ya Hishamu. Amin wasintuna anta ya Hishamu. La ana lastu min Washingtona. Ini min New York. New York ya intinya. Ana min Washingtona. Oh, lastu ya. Ana lastu min Washingtona. Ini min New York. Ini min New York. Amuslimun abuka ya Hishamu. Amuslimun abuka ya Hishamu. La huwa laisa bimuslimin. La huwa laisa bimuslimin. Terus selanjutnya. Wa ummuka amuslimatun hiya. Wa ummuka amuslimatun hiya. La hiya laisat bimuslimatin. La hiya laisat bimuslimatin. Alaka abna'un ya Hishamu. Alaka abna'un ya Hishamu. Naam li sittatu abna'in. Naam li sittatu abna'in. Atullabun hum. La hum laisu bitullabin. La hum laisu bitullabin. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Sudah, Bu? Baik. Sudah ya? Ya, Ustaz. Alaka banatun. Ayo. Alaka banatun. Silakan dialokati. Kemudian. Naam li khamsu banatin. Naam li khamsu banatin. Insyaallah anaknya 5 ya. 5 putri sama 6 putra. 11 anak. Terus. Amutazawwijatun hunna. Amutazawwijatun hunna. La hunna lasna bimutazawwijatin. La hunna lasna bimutazawwijatin. Saya ulangi. La hunna lasna bimutazawwijatin. Innahunna sigharun. Innahunna sigharun. Selanjutnya, ba'duhunna fil madrasatil ibtidaiyati wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati.
Cepatan ya. Saya ulangi, ba'duhunna fil madrasatil libtidaiyati. Fil madrasatil libtidaiyati. Kemudian wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Fil madrasatil mutawassitati. Sudah? Sudah. Selanjutnya. Alaka ikhwatun. Alaka ikhwatun. La. Laisa li ikhwatun. Innali salasa akhwatin. La. Laisa li ikhwatun. Innali salasa akhwatin. Innali salasa akhwatin. Amuslimatun hunna. Amuslimatun hunna. Naam, hunna muslimatun walhamdulillah. Naam, hunna muslimatun walhamdulillah. Baik, sami'tunna jami'an. Sami'na. Alhamdulillah. Ya, ada 10 orang dulu. Komodisya. Komodisya itu yang mana? Saya Ustaz. Bu siapa? Busmiati. Iya, betul Ustaz. Oh, baik. Kemarin pengajarnya Ustaz Zarifah atau Ustaz Faisal? Ustazah Rifani sama Ustaz kayak Zarifah. kemarin. Baik, alhamdulillah. Nah, jadi kita habis ini langsung membaca sama-sama tahqiqi wali tasfi in wajadtunna al-qata'at. Jadi kita baca sama-sama tujuannya untuk memastikan sudah benar atau belum. Kalau ada yang salah kita perbaiki harokatnya, Bu ya. Harokatnya kita perbaiki. Baik. Naqra jama'atan. Karina ba'di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya akhi? Manil aku? Ayo. Kaifa haluka ya akhi? Manil aku? Ana muhandisun jadidun. Ismi Hishamun. Ayo. Ana muhandisun jadidun. Ismi Hishamun. Ana minal wilayatil muttahidati. Ayo. Ana minal wilayatil muttahidati. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. Ayo. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya akhi. No. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka. Ayo. Ana masrurun biliqaika. Ana zamiluka. Ana zamiluka. Ismi Bilal bin Hamidin. Ayo. Ismi Bilal bin Hamidin.
Amin wa sintuna anta ya Hisyamu. Ayo. Amin wa shintuna anta ya Hisyamu. Ya Hisyamu. La ana lastu min wa shintuna. Ayo. La La anna lastu min Washingtona. Washington. inni min New York. Ini min New York. Nah, amuslimun abuka ya Hisyamu. Ayo, Muslimun abuka ya Hisham. Hisyamu. La huwa laisa bi muslimin. Ayo. La La huwa laisa bimuslimin. wa ummuka amuslimatun hiya. Ayo. Wa ummuka Muslimatun hiya. La hiya laisat bi muslimatin. Ayo. La hiya Laisat muslimatin. Baik. Alaka abnaun ya Hisyamu. Ayo. Alaka abnaun ya Hisyamu. Naam li sittatu abna'in. Ayo. Na'am li sittatu abna'in. Atullabun hum. Ayo. Tullabun hum. La hum laisu bitullabin. Ayo. La hum laisu bitullabin. Inna ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. Ayo. Inna Ba'dahum tujjarun wa ba'dahum muhandisuna. alaka banatun. Ayo. Alaka banatun. Naam li khamsu banatin. Ayo. Na'am li khamsu banatin. Amutazawwijatun hunna. Ayo. Amutazawwijatun hunna. La hunna lasna bimutazawwijatin. Ayo. La La hunna lasna bimutazawwijatin. Naam. Inna hunna sigorun. Ayo. Inna Inna sigorun. ba'duhunna fil madrasatil libtidaiyati. Ayo. Ba'duhunna. Madrasatil ibtidaiyati. Wa ba'duhunna fil madrasatil mutawassitati. Ayo. Wa Ba'duhunna Madrasatil mutawassitati. Naam. Alaka ikhwatun. Ayo. Alaka ikhwatun. La laisa li ikhwatun. Laisa li ikhwatun. Inna li thalatha akhwatin. Ayo. Inna li Akhwatin. Amuslimatun hunna. Ayo. muslimatun hunna. Naam, hunna muslimatun walhamdulillahi. Ayo. Naam. Hunna muslimatun walhamdulillahi. Baik, ahsantunna jami'an qira'atukunna mumtazah wa jamilah. Baik, hal min kunna satas'alu. Apakah dari ibu ada yang mau bertanya? Jadi di sini kita membahas dua kaidah penting. Yang pertama, Bu, tadi kaidahnya apa? Laisa. Laisa. Apa itu laisa? Fi'lun madin naqisun. Saya tambahkan jamidun. Apa yang dimaksud dengan jamid? Tidak bisa berubah bentuk katanya.
Tidak berubah bentuk Tidak kata bisa yang lain. berubah bentuk katanya atau jenis katanya tidak bisa berubah. Fil madhi ya selamanya fil madhi, nggak bisa menjadi kata yang lainnya. Kemudian kalau nakis, apa yang dimaksud dengan nakis? Karena nanti di kedepannya biar lebih paham, Bu. Nakis itu apa yang dimaksud? Tidak perlu Tidak saja membutuhkan fa'il, hanya fa'il memerlukan isim dan Tidak khobar. dibutuhkan Isim dan fa'il dan khobar. maf'ul. Akan tetapi yang dibutuhkan adalah isim dan khobar. Apa kaidahnya dari Laisa tadi? Isimnya marfu, khobarnya Memarfukan khobar. isim dan menasabkan khobar. Yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Tapi akan tetapi pada aksinya ketika dihiwar tidak ada yang mansub. Kenapakah itu? Kok khobarnya tidak kelihatan mansub? Karena karena Dihului oleh bi. bi. Ada yang didahului bi atau karena khobarnya apa? khobarnya Keterangan keterangan tempat atau kepemilikan. tempat. Gitu ya. Jadi antara dua. Yang pertama karena didahului bi, yang kedua alasannya yaitu karena keterangan tempat. Jadi khobarnya tidak kelihatan yang mansub. Itu Bu ya. Jadi yang kita pelajari di semester ini, khobar laisa tidak ada yang kelihatan mansub. Baik. Karena apa tadi Bu? Ada dua hal kemungkinan tidak kelihatan Karena mansub dia tadi. dahului oleh bi dan jadi keterangan tempat. Dan karena keterangan tempat. Masya Allah. Nih kosakatanya udah banyak yang ngafalin belum Bu? Pelajaran 2. Kosakata. Udah, Ustaz. Kayaknya banyak yang belum. Alhamdulillah udah. Yang belum mengangkat tangan, ngaku. Ya udah ya Ustaz. Alhamdulillah banyak yang udah ya. Bu Gayo belum. Habis safar ya Bu Gayo. Baik. Nah, jadi yang belum silakan dilanjutkan hafalan kosakata pelajaran kedua. Yang sudah berarti tinggal apa Bu? Menghafalkan apa? Domir-domir yang ada di Laisa. Mau lengkap boleh, mau yang ada di buku boleh. Jadi hanya kata kerjanya saja Bu, yang nggak perlu tadi dibuat kalimat, nggak perlu. Huwa laisa bitalibin, hum laisu bitalibin, bitulabin, nggak perlu Bu ya. Jadi hanya kosakata dari Laisa saja. Laisa, laisu, itu yang versi lengkap. Kalau menurut buku, laisa, laisu, gitu. Kalau langsung di buku ya. Jadi boleh versi lengkap, boleh versi yang ada di buku. Nah, memudahkan, biar untuk memudahkan ibu-ibu ya dalam menghafal. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan hiwar di pekan depan, insya Allah. Jadi kita langsung membahas apa saja kaidah-kaidah yang ada di hiwar pelajaran kedua. Insya Allah pekan depan kita habiskan semuanya pelajaran kedua. Karena hiwarnya sedikit dan tamrinnya pun juga sedikit Bu ya. Berapa tamrin tuh? 10 ada. 8 aja ya. Hanya 8. Insya Allah kita habiskan pekan depan. Insya Allah. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan dulu materi kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf Bu ya, saya telat untuk mengupload kemarin malam, yang Selasa malam Bu ya. Saya kelupaan, benar-benar lupa. Alhamdulillah ada yang mengingatkan, insya Allah. Bu Anita. Jazakallahu khairan.